Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Oke, kembali lagi bersama saya Pupung Study Official. Oke, sekarang saya ingin membahas eh, video saya yang ada di RJL5, yang pada waktu itu saya pernah diwawancarai oleh tim RJL5 tentang pendakian di Cilmai. Di situ saya banyak sekali melihat komen-komen yang berisi tentang pertanyaan. Di sini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pendakian saya pada waktu itu. Sebelumnya terima kasih kepada tim RJ5, semoga selalu sukses, dan jangan lupa teman-teman untuk mensubscribe, itulah pokoknya, untuk mensubscribe channel dari RJL5. Baik, sekarang saya akan mencoba melihat videonya. Bagi yang belum melihat videonya boleh mengunjungi channel RJL5. Nanti di situ dicari aja, terus diklik, dan jangan lupa di subscribe. Oke, langsung aja saya ingin melihat beberapa pertanyaan-pertanyaan. Langsung saja kita lihat pertanyaan-pertanyaannya dari teman-teman kita seputar pendakian yang saya lakukan pada waktu itu. Oke, yang pertama ada dari Zoo Official. Di sini dia nanya, mana ada pocong kok loncat? Pocong asli gak ada yang loncat bro, katanya gitu. Oke, langsung saya jawab. Sebagian orang atau mungkin yang pernah melihat atau yang paham mengenai makhluk halus atau makhluk gaib, kalau katanya pocong itu tidak loncat tapi terbang atau melayang. Tapi yang saya alami adalah pocong itu keluar dari pohon seperti ini. Entah itu loncat ataupun terbang atau melayang, saya nggak tahu karena itu posisinya gelap. Tapi yang jelas saya melihat dia posisi seperti ini. Oke lah, itu tidak usah menjadi perdebatan karena tergantung dari sudut pandang masing-masing, dan yang saya lihat adalah seperti ini. Oke, begitu. Jadi saya tidak menyalahkan Zoo Official kalau pocong itu nggak loncat. Ya mungkin ada yang melihat terbang, ada yang melihat hanya melayang atau hanya diam saja, tapi ya itulah yang saya alami adalah seperti itu. Baik, yang kedua adalah di sini ada dari Isef Gaming. Yang jadi pertanyaannya, dia doang yang ngelihat dalam kurung halusinasi, apa sih Angga juga lihat? Maksudnya adalah yang jadi pertanyaan, dia doang yang ngelihat, apa sih Angga juga lihat? Maksudnya mungkin yang dimaksud penanya ini adalah apakah si Angga juga lihat. Saya melihat beberapa kejadian itu, tetapi setelah saya berkomunikasi, ngobrol dengan almarhum Angga, dia juga melihat tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Contohnya adalah seperti pada saat kejadian di kuburan kuda. Apa yang saya lihat dan yang almarhum Angga lihat itu berbeda. Ketika di posisi pos itu, yang saya lihat adalah jajaran orang yang sedang tidur. Buset.
jajaran orang yang sedang tidur dengan berbaris begitu, dengan tangan seperti ini, tetapi apa yang dilihat oleh Angga itu berbeda. Dia melihat di situ adalah batu nisan, sekumpulan batu nisan dengan di situ lengkap ada nama-namanya. Ya, tuh contohnya seperti itu. Jadi kalau dibilang halusinasi, ya entahlah apakah kami kecapean atau kami sudah terlalu panik, tapi yang jelas itu yang dialami oleh saya dan almarhum Angga. Yang berikutnya adalah dari Bro Iksan. Bro Iksan, yang saya heranin itu ularnya sepanjang apa dan segede apa, atau penunggu gunung Ciremai kah? Oke. Kalau dibilang ularnya sepanjang apa, saya tidak tahu persis, karena kepalanya aja saya nggak lihat, buntutnya nggak lihat, jadi kemungkinan itu adalah badannya. Jadi sepanjang apanya saya nggak lihat, cuma kalau untuk sebesar apa kalian bisa tahulah diameter dari pohon kelapa yang sudah berbuah gitu, yang udah tinggi, udah gede. Nah, seukuran segitu diameter badannya. Cuma kalau untuk ukuran, kembali lagi saya nggak tahu, karena saya tidak melihat persis panjangnya sejauh apa, kepalanya di mana, buntutnya saya nggak tahu. Apakah itu penunggu di situ? Mungkin juga, karena memang ya barangkali habitat atau tempatnya di situ atau rumahnya di situ, saya nggak paham. Ya mungkin dia adalah penunggu di situ. Oke, yang berikutnya adalah dari bis Ban Kyuzang, Mas Pupung. Yang saya heran kenapa sepanjang perjalanan turun gunung, di mana banyak mendapatkan kejadian aneh, tapi kenapa tidak ada kata-kata berdoa, membaca ayat-ayat Al-Quran. Itu sebetulnya kalau diceritain panjang. Kalau kalian tahu yang namanya dari ayat kursi, kulhu, falak, dan anas, itu semua kita baca. Dan ketika panik, kita hanya membaca itu, ditambah istighfar, ditambah lagi dengan pokoknya bacaan-bacaan yang kami hafal, dan kami berdoa dengan bahasa kita yang kita pahami sehari-hari, jadi nggak pakai yang Arab-Arab begitu. Karena mungkin walaupun kita udah baca tapi kok tetap gangguannya banyak. Ya mungkin karena kita bacanya nggak tenang, kita panik dan barangkali kurang yakin, maka ya itulah yang terjadi. Jadi seperti itu. Oke, yang berikutnya kita lihat dari calon sarjana. Settingan. Bagi yang bilang settingan itu silahkan, semuanya adalah hak masing-masing. Karena kalau yang namanya cerita tentang hantu, tentang hal-hal yang gaib, itu memang bisa menjadi pro dan kontra. Karena apa yang kita alami lalu kita bahas itu adalah sesuatu yang bersifat gaib. Karena bersifat gaib, maka memang tidak bisa dilihat.
tapi kadang-kadang mereka menunjukkan diri seperti itu. Dan apa yang kita lihat belum tentu juga orang lain melihat. Jadi ya itu kembali ke masing-masing, mau boleh settingan, mau percaya juga silahkan. Jadi namanya juga hal gaib, jadi tidak bisa dijelaskan secara apa ya, jadi ya begitulah pokoknya, sesuatu yang memang tidak semua orang bisa merasakan dan tidak bisa melihatnya seperti itu. Oke, yang berikutnya itu ada dari Muhammad Sanusi. Muhammad Sanusi, yang dilihat candra batu nisan, maksudnya panca indera mungkin. Yang dilihat panca indera batu nisan dengan nama dan kota asal itu gimana Mas? Apakah cuma penglihatan panca indera atau memang kuburan beneran? Seperti yang tadi sudah disampaikan tadi di awal, itu semua sifatnya kan gaib. Jadi apa yang saya lihat belum tentu yang lain bisa melihat atau dilihatnya sama. Seperti yang saya lihat itu adalah kejadian orang, dan yang dilihat oleh almarhum Angga itu adalah tumpukan batu-batu nisan. Tapi saya yakin itu adalah semua hal-hal gaib, karena saya tahu persis yang namanya di kuburan kuda itu, di pos itu tidak ada kuburan atau ada seperti petilasan, ada batu nisannya, itu nggak ada. Jadi yang dilihat panca indera kita itu memang adalah sesuatu yang gaib seperti itu. Sambil ngopi teman-teman. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang berikutnya adalah dari Hanoi 28. Kenapa setiap ceritanya kalau yang mau perjalanan pulang dan disesatin suka diliatin banyak sampah? Itu emang sampah atau gimana? Nah, ini juga yang jadi saya tuh sampai sekarang nggak ketemu. Ya memang mungkin hal gaib, jadi agak susah kita mencernanya. Kalau dibilang itu sampah, yang dilihat saya itu memang asli sampah, yang namanya plastik mie instan, bekas permen, dan plastik-plastik lain itu asli sampah, tapi mungkin sifatnya adalah secara gaib. Jadi kalau dipikir secara logika, gak mungkin lah ada orang sengaja mengumpulkan sampah, atau dari petugas Gunung Cilemas sendiri membuat satu tempat untuk mengumpulkan sampah, itu gak mungkin. Jadi lah gak mungkin pokoknya yang saya yakini itu adalah sesuatu yang hanya apa ya, tipuan-tipuan dari bangsa jin lah gitu. Kalau dilihat secara mata biasa gitu, itu memang asli sampah, tapi secara kenyataan di situ memang bukan tempat sampah. Di situ asli adalah hutan aja biasa gitu. Dan saya nggak yakin kalau tempat itu adalah tempat tumpukan sampah, karena nggak mungkin juga lah di gunung membuat satu tempat untuk mengumpulkan sampah, itu nggak mungkin. Oke, saya kira bisa dipahami jawabannya.
Lalu yang berikutnya adalah dari saudara Bro Iksan. Bro Iksan. Oke, ini yang terakhir ya kita bahas. Mohon maaf apabila pertanyaan-pertanyaan yang lain tidak sempat saya jawab, tapi kalau mau bertanya bisa nanti komen langsung. Oh ya, dari Bro Iksan ini pasti udah pensiun nih naik gunung. Alhamdulillah, jawabannya adalah saya memang tidak seaktif dulu. Kalau dulu itu adalah setiap tahun itu hampir 3 atau 4 kali ke gunung, tapi untuk sekarang paling setahun sekali, atau kalau lagi ada waktu setahun 2 kali gitu. Jadi artinya saya belum pensiun, saya masih ya mencintai olahraga mendaki gunung. Dan bagi teman-teman, nanti kalau ada kesempatan bolehlah kita nanjak bareng atau ngopi bareng di gunung mana gitu. Dan yang terakhir adalah saya mendaki gunung itu tahun baru kemarin, tahun baru 2020. Saya mendaki solo hiking di Gunung Sumbing. Ada videonya, bisa dilihat sendiri. Itu mungkin ada yang bertanya kenapa kok videonya nggak full atau nggak sampai di puncak gitu. Karena pada waktu itu memang saya tidak niat untuk untuk mengambil gambar atau merekam, jadi hanya pakai HP aja gitu. Dan ketika sampai di pertengahan itu, pos berapa ya, pos 3 mungkin, pos 3 itu baterainya udah hampir habis. Jadi ya saya tidak melanjutkan rekamannya. Jadi itu jawaban-jawaban yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Dan bagi yang tidak percaya atau itu hanya settingan, saya tidak mempermasalahkan, kembali kepada diri masing-masing. Yang jelas itu yang saya alami dan itu yang saya rasakan bersama almarhum Angga. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang mau mendukung channel saya bisa subscribe ya gitulah, subscribe channel Pupung Studio Official. Situ boleh, silakan di like, kalau tidak suka boleh dislike atau terserah lah. Dan kalau mau komen boleh komen, insya Allah nanti setiap komentar saya tanggapi. Oke, terima kasih, sampai berjumpa atau sampai ketemu lagi di channel-channel berikutnya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dalam situasi lockdown. Pokoknya semuanya tetap jaga kesehatan dan mendukung program untuk melawan COVID-19 ini agar segera berakhir dan kembali normal seperti semula. Oke, dan bagi teman-teman yang muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan dalam kesehariannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.